Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang teknik presentasi ilmiah bagian yang kedua. Pekan lalu Anda sudah belajar bagaimana caranya membuat poster. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana caranya untuk membuat PowerPoint yang baik. Nah, sedikit saya ulas. Jadi, media presentasi yang baik biasanya itu cukup menarik. Nah, dapat digambarkan menjadi dua hal. Yang pertama adalah poster dan yang kedua adalah oral presentation. Hari ini kita akan fokus pada oral presentation atau yang biasa Anda kenal dengan presentasi dengan bentuk menggunakan PowerPoint. Sehingga kita mulai dulu dari presentasi. Apakah itu presentasi? Jadi presentasi adalah sebuah bagian dari cara berkomunikasi. Bagaimana Anda bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan cara memberikan rangsangan pada orang tersebut untuk bisa mengubah perilaku orang lain atau individu lain, atau dapat juga dengan cara memberikan informasi yang Anda ketahui kepada orang lain. Dalam sebuah komunikasi, tentunya itu harus ada tiga hal. Yang pertama adalah komunikator, yaitu orang yang memberikan pesan, kemudian audiens, yaitu orang yang menerima pesan, dan yang bagian ketiga adalah berupa media. Dalam hal ini kita akan membahas tentang PowerPoint-nya tadi ya. Nah, ketika kita mau membuat media atau mempersiapkan presentasi, yang harus kita pertimbangkan itu banyak hal. Yang pertama adalah Anda harus bisa mengenali siapa yang Anda ajak bicara atau mengenali audiensnya. Kemudian tentukan topik presentasi apa yang mau Anda sampaikan kepada audiens tersebut agar sesuai. Dan yang terakhir, jangan lupa tentukan tujuan presentasi Anda. Contoh, misalkan audiens Anda adalah anak-anak SD, ya, anak-anak SD. Anda punya program KKN misalkan. Kemudian audiens Anda adalah anak-anak SD. Maka topik presentasi yang Anda sampaikan harus masuk pada alam pikirnya anak-anak tersebut, sehingga harus menarik gitu ya. Nah, tujuan Anda presentasi tentu saja akan mempengaruhi topik yang akan Anda presentasikan. Nah, seperti itu. Jadi, tujuannya apa? Misalkan mengajak anak-anak untuk mengetahui tentang kehutanan. Nah, maka tujuannya adalah untuk informasi. Kemudian Anda kenali audiens Anda, itu adalah anak-anak SD, maka topik presentasi atau yang akan Anda kembangkan itu adalah sesuatu yang menarik gitu untuk disimak oleh anak-anak. Kira-kira seperti itu. Nah, topik presentasi ini adalah tulang punggung dari sebuah presentasi. Kemudian Anda harus betul-betul menguasai topik yang akan Anda sampaikan. Kemudian topik ini harus menarik dan dinantikan oleh setiap audiens di situ. Tujuan presentasi antara lain untuk memberikan informasi, mempengaruhi, memotivasi, dan menginspirasi. Kemudian dalam membuat presentasi atau menyampaikan presentasi, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Yang pertama adalah ide atau konten, kemudian desain dari presentasi itu, dan yang terakhir adalah bagaimana cara Anda menyampaikan. Nah, saya yakin ide atau konten itu banyak bertebaran di mana-mana, tergantung dari kebutuhan audiensnya gitu, dan juga tingkat kemampuan Anda masing-masing. Kemudian desain ini saya rasa juga tidak terlalu sulit, hanya saja untuk mendapatkan desain yang baik agar presentasi kita bisa diterima, maka perlu ditetapkan beberapa hal. Kemudian yang terakhir adalah cara menyampaikan. Nah, ketika Anda mau menyampaikan topik presentasi ini tidak boleh otodidak, jadi harus latihan dulu minimal ya.
Jadi latihan dulu, Anda baca dulu, kemudian Anda latihan, misalkan di depan cermin itu akan lebih baik bagaimana cara menyampaikan presentasi Anda agar menarik. Kemudian biasanya dalam sebuah presentasi itu pasti ada bagian pembuka, isi, kemudian penutup. Nah, ini tidak boleh terlewat. Jadi kalau pembuka ya salam, perkenalan, kemudian Anda jelaskan latar belakang Anda melakukan presentasi ini apa, isinya ya apa yang menjadi inti dari presentasi Anda, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan juga ucapan terima kasih apabila memang ada pihak-pihak yang membantu dalam persiapan atau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Pada dasarnya adalah prinsip visual dan desain media presentasi. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah visualisasi topik. Nah, jadi topik-topik penelitian yang Anda sampaikan atau materi yang Anda sampaikan bisa Anda gambarkan dengan memberikan ilustrasi berupa gambar lain yang relevan. Atau misalkan data Anda bisa tambahkan dalam bentuk chart atau grafik gitu ya. Kemudian bisa dalam bentuk flowchart, dalam bentuk timeline, dan juga apabila menggambarkan sebuah lokasi Anda bisa sampaikan dalam bentuk peta. Kemudian yang kedua adalah prinsip desain media presentasi. Nah, yang pertama itu yang paling dasar adalah pilihlah template yang baik sehingga harus menyesuaikan dengan tujuan dari presentasinya. Jika presentasinya informal, maka template yang Anda gunakan lebih fleksibel. Kemudian apabila Anda presentasinya adalah presentasi yang formal dan mewakili sebuah instansi atau institusi, maka biasanya setiap instansi atau institusi tersebut memiliki template khusus yang wajib Anda gunakan. Kemudian yang kedua adalah komposisi latar yang jelas dan tidak mengganggu, sehingga dapat menimbulkan kesan visual yang kuat. Jangan gunakan latar belakang yang terlalu gelap atau terlalu terang. Jadi sebaiknya hindari menggunakan latar belakang yang berwarna gelap, hitam misalkan, atau yang terlalu terang, misalkan kuning atau hijau neon. Nah, itu sebaiknya dihindari. Kemudian yang ketiga adalah teks dan gambar. Jadi teks itu harus bisa terbaca dengan baik oleh para pendengarnya. Jadi tulisannya tidak boleh terlalu kecil, gitu ya. Kemudian tidak boleh terlalu besar. Kemudian tidak menggunakan huruf yang beragam. Kemudian selanjutnya hanya mencantumkan kata kunci saja. Jadi hanya poin-poinnya saja. Tidak dalam semua paragraf langsung Anda copy dari hasil penelitian Anda terus langsung Anda sampaikan. Maksimum 15 teks dalam slide atau bahan tayang. Nah, ini karena berkaitan dengan optimasi penggunaan slide-nya tadi ya. Kemudian bisa ditambahkan dengan gambar yang relevan. Selanjutnya adalah memastikan ukuran dan jenis font teks dengan baik. Nah, disarankan biasanya menggunakan Arial. Saya juga lebih suka menggunakan Arial karena ketebalan hurufnya itu sama, sehingga misalkan dilihat dari dekat maupun dari jauh itu hurufnya bisa terlihat dengan baik atau terlihat dengan jelas. Kemudian ukuran font harus dipastikan dapat dibaca dengan baik dan jelas oleh audiens. Nah, ini ada yang membuat kriteria, misalkan judulnya itu 32, subjudulnya 24, penjelasannya 18. Kalau saya pribadi, biasanya saya menggunakan untuk penjelasan biasanya 20 karena itu yang cukup besar untuk dilihat dalam skala, misalkan tiba-tiba PowerPoint saya digunakan di ruangan yang besar seperti aula misalkan. Nah, jadi barisan yang paling belakang itu masih bisa melihat tulisan PowerPoint saya dengan cukup jelas. Nah, ini pertanyaan, kenapa harus disertai gambar gitu ya? Karena ternyata berdasarkan hasil penelitian bahwa otak kita itu tidak bisa bekerja optimal apabila harus membaca dan mendengarkan secara bersamaan. Jadi harus salah satu, membaca dan mendengarkan secara bersamaan. Itu tidak bisa dilakukan dengan optimal. Nah,
Hasil lain mengatakan bahwa kekuatan daya ingat itu apabila melihat gambar itu akan lebih lama dibandingkan dengan hanya melihat tulisan saja. Nah, ini contoh simpelnya adalah untuk menggambarkan rumah gitu ya, rumah dengan template seperti ini itu lebih mudah diingat setelah 3 hari sebanyak 65% responden, dan tulisan rumah seperti ini hanya diingat dalam waktu 3 hari hanya 10% orang saja. Ini hanya gambaran sederhana, tapi nanti kita akan bicara lebih kompleks sehingga ilustrasi itu sangat berperan penting. Kemudian otak kita mampu membaca 275 kata per menit, tetapi hanya mampu mendengarkan 150 kata per menit. Jadi lebih bagus itu untuk mengasah otak Anda dengan membaca. Maka dikatakan membaca adalah jendela ilmu, bukan mendengarkan adalah jendela ilmu gitu ya. Jadi asahlah otak Anda dengan rajin membaca. Kemudian yang keempat adalah warna. Penggunaan warna akan memperindah tampilan, namun ketika tidak dipakai dalam tempatnya akan membuat mata yang lelah gitu ya. Jadi memang betul, jadi penggunaan warna yang terlalu banyak itu menyebabkan konsentrasi kita mudah pecah karena mata kita sudah lelah melihat warna-warna yang terlalu beragam gitu ya. Sehingga lebih baik gunakan 1 atau 2 warna, atau bahkan ada yang bilang 3-4 warna utama, dan gunakanlah secara konsisten. Nah, kalau misalkan kita menggunakan warna, maka padu-padankanlah pilihan warna berdasarkan harmonisasi atau keelokan gitu ya, atau psikologi warnanya. Nah, ini sedikit cerita tentang psikologi warna. Jadi kalau merah itu biasanya mencerminkan orang yang berani, hijau itu damai, dan lain sebagainya. Jadi silahkan Anda kembangkan berdasarkan kreativitas Anda. Kemudian yang kelima adalah tipografi, yaitu cara untuk memilih dan menata huruf untuk menyesuaikan kalimat secara kuat. Tipografi merupakan karya atau desain yang menggunakan pengaturan huruf sebagai elemen utama. Nah, tipografi semacam ini biasanya digunakan untuk presentasi-presentasi yang semacam informal, seperti itu, misalkan memberikan motivasi ya, seperti itu. Tapi kalau presentasi ilmiah jarang menggunakan tipografi yang semacam ini. Kemudian yang keenam, ini kontras, yaitu kontras ini adalah antara background dengan huruf, sehingga akan memudahkan audiens memperhatikan apakah yang menjadi titik fokus dari pembicaraan Anda. Contoh misalnya penggunaan warnanya, jenis hurufnya, kombinasi hurufnya, dan juga ukuran. Nah, apabila Anda memperhatikan PowerPoint saya memang kebanyakan warna hitam, tetapi untuk menekankan hal-hal tertentu biasanya saya menggunakan warna yang sedikit berbeda, misalkan ini warna merah gitu ya, untuk menekankan bahwa ada sesuatu yang berbeda di sini yang membutuhkan perhatian, kira-kira seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat slide atau bahan tayang. Nah, untuk bisa membuat slide, Anda harus fokus pada satu hal atau satu pesan ya, kalau berupa informasi. Nah, beberapa ide berbeda dalam satu slide atau bahan tayang akan membuat audiens bingung dan sulit untuk mencerna. Contoh, dalam satu slide ini saya menampilkan banyak sekali informasi yang dia sudah sebenarnya sudah tidak berhubungan. Jadi misalkan seperti ini. Ini kan satu slide saya hanya membahas tentang membuat slide atau bahan tayang. Tidak saya campur dengan slide yang sebelumnya, yaitu kontras, dan begitu seterusnya. Nah, jadi harus dipisahkan antara satu slide dengan yang lain. Contoh lain misalkan Anda membuat latar belakang. Nah, pasti satu sampai 2 slide itu masih membahas latar belakang. Tidak mungkin yang bagian atas latar belakang terus bawahnya langsung metode gitu kan, tidak ya, karena memang dalam slide ini terbatas jumlah katanya, kemudian sebaiknya memang dipisahkan agar audiens tuh tahu batasnya, oh sudah ganti topik gitu ya. Ini adalah contoh penggunaan PowerPoint
yang kurang lebihnya ada yang bagus, ada yang kurang baik untuk bisa ditiru ya. Jadi yang pertama adalah penggunaan background. Nah, penggunaan backgroundnya ini menyebabkan kontras untuk huruf itu lebih sulit ditentukan dibandingkan dengan mengkontraskan dengan backgroundnya. Jadi menentukan kontras belakangnya ini akan lebih susah gitu ya. Jadi huruf yang Anda pilih itu nanti akan seringkali tidak terlihat dengan baik. Kira-kira seperti itu. Kemudian di sini dilengkapi dengan visualisasi. Nah, ini cukup bagus gitu ya. Jadi informatif. Kemudian misalkan satu slide ini menunjukkan satu foto gitu ya, jadi banyak cerita di foto ini. Kemudian dalam slide ini Anda bisa menambahkan grafik, kemudian bisa menambahkan timeline dan juga hasil survei dan lain-lain. Jadi setiap hasil itu digambarkan ke dalam satu PowerPoint sendiri. Namun demikian, perlu Anda perhatikan background yang bagian belakang ini ya. Nah, ini backgroundnya dia sebenarnya sudah mencoba untuk membuat yang warnanya netral atau soft gitu ya. Tetapi apabila dipadu-padankan dengan membuat grafik, misalkan pemilihan warnanya adalah warna kuning atau hijau seperti ini, kurang kontras, jadi tidak bisa dilihat dengan baik oleh audiens. Nah, ini sebaiknya apabila kita melakukan sebuah presentasi ilmiah, maka perhatikan posisi Anda ketika Anda berdiri. Jadi ini terlepas dari materi yang sudah Anda siapkan berupa PowerPoint. Ini adalah cara kita untuk melakukan presentasi. Pastikan posisi berdiri Anda tidak membelakangi layar slide. Jadi kalau layarnya ada di tengah ya Anda bisa geser ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit gitu ya, sehingga audiens itu tetap bisa melihat Anda dan juga PowerPoint tanpa saling menghalangi seperti itu. Kemudian apabila tempatnya memungkinkan, maka nikmatilah presentasi Anda dengan berjalan mendekati audiens. Hal yang semacam ini bisa Anda temukan pada presentasi-presentasi yang sifatnya informal. Tetapi pada presentasi di kampus gitu ya, atau misalkan di lomba-lomba ilmiah gitu, biasanya ya hanya di satu posisi saja gitu, hanya berdiri di satu posisi yang sudah ditentukan. Kemudian ketika Anda menyampaikan sesuatu, maka harus ada yang namanya teknik presentasi ilmiah. Maka pastikan bahwa pembagian waktu yang Anda berikan untuk menyampaikan bagian-bagian dari sebuah presentasi ini cukup gitu ya. Jadi misalkan diberikan waktu selama 20 menit, maka 20 menit itu harus Anda maksimalkan 60% dari 20 menit ini untuk menyatakan hasil penelitian Anda. Gitu. Jadi harus diperhitungkan dengan baik. Jadi jangan sampai terlalu lama atau terlalu sebentar. Jadi harus pas biasanya. Nah, itu kalau lomba-lomba itu akan memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa mengeksplor apa yang bisa Anda sampaikan, dan juga untuk bagi audiens itu bisa menangkap lebih banyak dari apa yang Anda sampaikan. Nah, biasanya kalau di kampus ya, di UNS itu kalau misalkan Anda mengikuti seminar mahasiswa, seminar hasil, seminar proposal, kemudian ujian akhir atau pendadaran, biasanya itu ada dress code yang harus dipenuhi. Nah, ini contoh ya, contoh misalkan pria pakai kemeja putih, pakai jas hitam, tapi di UNS biasanya tidak menggunakan jas gitu ya, celananya hitam, kemudian pakai dasi dan sepatu menggunakan sepatu yang formal. Nah, wanita juga menyesuaikan seperti itu. Kemudian dalam menyampaikan harus jelas, jadi harus latihan dulu biar yang disampaikan itu tidak ada yang luput. Kemudian pastikan bahwa ketika Anda mau presentasi, Anda punya alat-alat yang mendukung selain tentu saja laptop, tetapi harus menyiapkan proyektor dan screen yang pada umumnya sudah ada, tetapi Anda harus ngecek dulu apakah proyektor dan screen itu bisa bekerja dengan baik untuk mendukung presentasi Anda. Jangan sampai ketika mau presentasi, di tengah-tengah presentasi ternyata proyektornya mati atau screen-nya tidak bisa
ditarik gitu ya, tidak bisa full, hanya kelihatan setengah. Nah, itu tidak bagus, jadi harus dicek dulu. Kemudian pointer ini sifatnya adalah optional, jadi pilihan gitu ya. Lebih baik ada apabila misalkan Anda berada pada lokasi yang jauh dengan komputer Anda, maka Anda bisa mengendalikan sendiri dengan menggunakan pointer. Apabila tidak menggunakan pointer, ya berarti harus ada orang lain yang menjadi operator atau Anda sendiri yang menjadi operatornya. Kemudian tata cara lainnya ini harus diperhatikan, karena misalkan kita presentasi di luar UNS, maka harus memperhatikan hal-hal lain yang diatur oleh panitia, kira-kira itu. Kemudian untuk bisa menjadikan presentasi Anda bagus, maka harus praktis atau latihan. Nah, latihan itu tidak hanya sekali, tetapi harus berkali-kali sampai Anda merasa puas dengan apa yang Anda sampaikan, tidak ada hal-hal yang terlewat, tidak ada hal-hal yang keliru. Nah, itu baru bisa memuaskan baru bisa menjadikan presentasi Anda bagus, intinya seperti itu. Nah, kita sudah membahas tentang materi presentasi. Nah, materi ini adalah materi terakhir yang bisa saya berikan dalam kelas metode ilmiah dalam semester 1 ini. Nah, kita masih ada jadwal 2 kali pertemuan lagi sebelum UAS. Nah, saya jadwalkan UAS itu pada tanggal 4 Januari. Nah, tanggal 4 Januari jamnya sama dengan mata kuliah yang biasa kita kerjakan, jadi jam 15.30 gitu ya. Nah, 2 pertemuan lain seharusnya dijadwalkan pada tanggal 21 dan 28 Desember. Maka untuk bisa menyelenggarakan perkuliahan pada tanggal 21 dan 28, ini perkuliahannya kita buat dengan metode asinkron, jadi menggunakan tugas. Nah, jadi nanti Anda tidak kuliah, tetapi hanya mengumpulkan tugas saja, dan itu sudah dianggap melakukan perkuliahan gitu ya. Jadi tugas yang pertama itu berkaitan dengan berkaitan dengan topik yang sudah kita pelajari pekan lalu, yaitu membuat scientific poster. Nah, kriterianya seperti ini, maka carilah jurnal internasional berbahasa asing bidang kehutanan, kriteria jurnal tahun 2018 ke atas. Kemudian buatlah poster ilmiahnya dalam bahasa Indonesia. Kemudian harus memperhatikan kriteria-kriteria yang kemarin sudah saya sampaikan. Kemudian dikumpulkan tanggal 21 Desember pukul 15.30 melalui Google Classroom. Silahkan di-add Google Classroom-nya. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah untuk mengganti perkuliahan tanggal 28 Desember. Jadi 28 Desember ini masuk ke kalender libur bersama, tetapi karena kita masih harus melaksanakan kuliah, maka mau tidak mau harus dilakukan perkuliahannya. Jadi perkuliahannya adalah dengan mengerjakan tugas. Jadi tugas yang kedua ini Anda juga sama, wajib menggunakan jurnal berbahasa asing kehutanan yang berbeda dengan jurnal yang telah Anda gunakan pada tugas-tugas sebelumnya. Jadi harus jurnal yang baru lagi supaya lebih banyak membaca. Kemudian topiknya adalah berkaitan dengan kita hari ini, yaitu membuat PowerPoint dalam bahasa asing. Jadi jurnalnya sudah internasional, buatnya PowerPoint dalam bahasa asing, seolah-olah Andalah yang akan mempresentasikan jurnal tersebut. Nah, setelah Anda selesai, maka buatlah screen recording dengan waktu kurang lebih 20 menit dengan menggunakan bahasa Indonesia dari PowerPoint yang telah Anda buat. Nah, jadi tugasnya dua ya. Yang pertama membuat PowerPoint-nya dalam bahasa Inggris, kemudian yang kedua Anda presentasi maksimal 20 menit menggunakan bahasa Indonesia apa yang Anda buat di PowerPoint tersebut gitu ya.
Kemudian PowerPoint-nya dikumpulkan pada tanggal 28 Desember pukul 15.30 melalui Google Classroom yang sama. Kemudian setelah itu upload screen recording akan diakomodir dengan menggunakan Google Drive. Nah, jadi setelah Anda buat screen recordingnya, nanti akan ada Google Drive, infonya akan saya susulkan. Jadi silahkan upload di Google Drive tersebut sebelum 28 Desember pukul 15.30. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.